Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya Aldi Ramadan akan mempresentasikan analisis terkait perseteruan antara Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi dengan anggota DPRD Jawa Barat yaitu Ono Surono. Nah, presentasi kali ini akan kita lihat dari perspektif hukum media, manajemen media, etika jurnalistik, dan peran ideal media dalam menjaga kualitas demokrasi dan juga ruang publik. Nah, poin pertama itu ada latar belakang kasus. Kasus ini mencuat ke publik setelah pernyataan Gubernur Jawa Barat dinilai menyinggung lembaga DPRD dan mendapat respon keras terhadap salah satu anggotanya, yaitu Ono Surono. Konflik ini kemudian menjadi perhatian media dan publik karena melibatkan dua pejabat tinggi daerah serta menyangkut hubungan kelembagaan antara eksekutif dan juga legislatif. Lalu poin berikutnya itu adalah analisis hukum media. Nah, secara hukum, media memiliki landasan kuat melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Undang-undang ini menjamin kebebasan pers, namun juga mengatur kewajiban media untuk memberikan hak jawab kepada pihak yang merasa dirugikan, yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 dan juga 3. Dalam konteks ini, jika salah satu pihak merasa disudutkan, media wajib memberikan ruang yang adil. Selain itu, merujuk pada pedoman perilaku penyiaran KPI, media juga dilarang menyiarkan informasi yang tidak diverifikasi atau menyesatkan. Poin berikutnya itu ada tinjauan manajemen dan juga kebijakan media. Secara manajerial, media perlu menjalankan perannya sebagai penyaring informasi, bukan penyulut konflik. Konflik antar pejabat publik seharusnya disajikan dalam bingkai yang objektif, tidak sensasional dan tetap fokus pada substansi permasalahan, bukan dramatisasi atau pembentukan opini yang memihak. Kebijakan penyiaran seharusnya diarahkan untuk menjaga ketertiban ruang publik. Nah, poin berikutnya itu ada etika dan profesionalisme jurnalistik. Etika jurnalistik menuntut jurnalis untuk selalu melakukan verifikasi, menerapkan prinsip cover both sides, serta menghindari penyebaran konflik yang belum jelas atau hanya berbasis opini sepihak. Dalam kasus ini, media seharusnya tidak hanya mengutip satu pihak, tapi juga memastikan bahwa informasi dari kedua belah pihak dikonfirmasi, diverifikasi, dan tidak mengandung unsur provokatif. Nah, poin berikutnya itu ada sikap ideal media dan rekomendasi. Dalam menghadapi isu sensitif seperti ini, media sebaiknya memperkuat perannya sebagai pihak yang mendidik masyarakat, menjaga independensi, serta mendorong solusi atau rekonsiliasi antar pejabat. Media bisa berperan aktif memfasilitasi dialog, alih-alih menyebarkan kutipan yang memperkeruh konflik. Ini penting agar media tidak dimanfaatkan sebagai alat konflik politik. Nah, poin berikutnya ada solusi dan juga rekomendasi dari pribadi ya. Pertama itu ada penerapan model media damai atau peace journalism. Nah, berdasarkan teori Johan Galtung, media harus berfokus pada solusi dan mendorong resolusi konflik, bukan memperuncing perbedaan. Lalu yang kedua, kolaborasi Dewan Pers dan juga KPI. Membentuk pedoman liputan isu politik sensitif dan yang mendorong keseimbangan dan tanggung jawab sosial. Poin berikutnya itu ada peningkatan literasi media publik. Diperlukan program literasi media oleh lembaga penyiaran dan pemerintah daerah untuk mencegah mispersepsi publik akibat pemberitaan yang tidak proporsional. Lalu ada audit etik berkala oleh redaksi. Redaksi media perlu mengadakan audit etik internal untuk memastikan semua berita mematuhi kode etik jurnalistik dan P3SPS KPI. Yang terakhir, forum dialog antara media dan pejabat publik. Membuka ruang komunikasi reguler antar insan media dan pejabat pemerintah sebagai langkah preventif terhadap kesalahpahaman konflik yang terekspos di media. Berikut ada referensi hukum dan etika yang menjadi dasar analisis saya. Termasuk di dalamnya ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Penyiaran KPI. Dokumen-dokumen ini menjadi acuan sah yang wajib dipegang oleh seluruh
insan pers dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional dan bertanggung jawab. Mungkin sekian dari penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan materi dan perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.